Hai, halo ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Si Entong. Panggilan saya adalah Totong. Dan saya hari ini akan menemani Dokter Sarap itu menjelaskan berbagi sesuatu tentang yang membuat ibu-ibu kerepotan saat ini, yaitu ibu-ibu jadi banyak anak. Itu gara-gara saya, Si Entong. Si Entongnya Bapak maksudnya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang keluarga berencana atau KB dan metode-metodenya. Oke? Sebelum dimulai, tolong klik like, subscribe, pencet semua tombol yang tampak di layar ibu, biar Dokter Sarap itu senang. Terima kasih, mari kita mulai. Hai ibu-ibu, selamat pagi. Saya yakin ibu tadi sudah bertemu dengan teman saya. Dialah yang menyebabkan persoalan ibu saat ini. Dialah kulpritnya. Dialah biang keroknya yang menyebabkan ibu sekarang jadi tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa me time kalau orang bilang sekarang. Ibu menjadi mak-mak rempong. Karena siapa? Karena dia. Karena Entong. Nah, sebelum saya mulai, saya ada suatu peringatan ini. Peringatannya apa Pak Dokter? Topik kali ini yang akan saya share, yang akan saya bagikan adalah mengenai keluarga berencana. Metode-metode apa yang bisa dipakai dan pertimbangan-pertimbangannya. Tapi dalam membahas ini, kadang-kadang bahasanya agak vulgar. Jadi, tolong, kalau yang lagi bawa anak, anaknya dititipin dulu ke tetangga atau diumpetin. Nah, sekarang saya mau bilang sesuatu. Pada dasarnya banyak ibu-ibu yang selalu tanya, apa sih KB yang paling bagus itu? Selalu pertanyaannya itu, KB yang paling bagus. Nah, sebenarnya saya akan kasih tahu suatu analogi. Dokter dan Bu Bidan itu dalam hal masalah konseling atau konsultasi KB sebenarnya bagai dia seorang sales mobil. Sales mobil itu apa? Sales mobil itu melihat bagaimana yang mau beli, apa kebutuhannya, dan dipilihkan mobil yang paling cocok. Begitu ceritanya. Karena apa? Karena KB itu semuanya selalu ada plus, selalu ada minus, selalu ada keuntungan, selalu ada kerugian atau ketidakuntungan lah gitu. Nah, jadi ibu harus tahu bahwa konsultasi itu untuk melihat ibu tipenya yang mana gitu. Misalnya kayak orang jual mobil itu tadi. Oh Pak Dokter, saya pingin mobil yang bisa muat banyak, kuat di segala medan, dibawa enggak rewel, bisa bawa satu keluarga, harganya murah, minta banyak. Nah, mobil kayak gitu kita pilihin Puso, truk Puso, nah kayak gitulah. Nah, sekarang kita akan mulai satu persatu tentang KB. Kita mulai ya? Baik, nomor 1. KB itu sebenarnya pada dasarnya prinsipnya adalah 2. KB itu untuk keamanan, tapi keamanan dalam hal apa? 1, keamanan dalam hal supaya tidak sering punya anak, karena makin hari punya anak itu makin sulit, makin repot, makin mahal. Dan anak itu amanah. Amanah itu artinya apa? Kalau kita mau tambah, pikirkan, bisa nggak kita dititipin amanah sebanyak itu? Itu nomor 1. Nomor 2, masalah keamanan tadi adalah keamanan dari segi penyakit. Pak Dokter, kenapa? Kan kita suami istri, kenapa harus keamanan dari penyakit? Terkadang sebelum namanya cinta itu kan agak-agak buta ya, buta dan bikin blow on. Kita sayang sama orang yang punya penyakit lah, penyakitnya itu bisa menular. Nah kan nggak mungkin nggak jadi kawin, nggak mungkin nggak jadi nikah. Jadi cinta itu menerima. Nah, menerima itu salah satunya. Dan yang namanya suami istri nanti nikah, walaupun sudah tahu pasangannya itu punya penyakit misalnya, kan nggak mungkin cuma duduk pegangan tangan ngobrol, nggak mungkin.
pasti melakukan hal-hal dewasa. Nah, oleh karena itu diperlukan pengamanan ini. Jadi KB tadi 2 ya, ibu-ibu. Nomor 1, masalah keamanan supaya anak tidak terlalu sering. Nomor 2 adalah masalah keamanan. Nah, sekarang yang perlu diingat adalah selagi saya menjelaskan tentang penggunaan KB ini, penggunaan KB itu memang sebenarnya efektif. Tapi efektivitasnya dari setiap alat yang akan saya kasih tahu ini itu tergantung. Ada yang efektif bagus, penggunaan yang bagus, yang sempurna. Artinya apa? Sempurna ini seperti yang disuruh sama pabrikannya. Ada yang nomor 2, penggunaan tidak sempurna. Kenapa begitu? Karena tidak sesuai dengan yang disuruh sama pabrik yang buat. Makanya kadang-kadang jangan kaget. Kok ini nggak efektif? Ya nggak efektif lah. Nggak efektif. Orang misalnya, maaf ya, tadi saya udah bilang ya, ini bahasanya agak vulgar ya. Misalnya, mestinya pakai kondom misalnya. Itu pakai kondom sewaktu dia lagi berdiri. Sewaktu, misalnya lah. Nah ini sekarang udah mau gimana ya ngomongnya, udah mau dia cet gitu ya, baru buru-buru pakai kondom. Nah ini sebelum ini sebenarnya sudah ada cairan yang keluar misalnya. Jadi ingat, masalah efektivitas juga dipengaruhi dengan cara pakai. Jadi ibu-ibu sekalian itu harus melihat dengan baik gimana sih cara pakainya dan sesuai dengan anjuran pabrik gitu ya. Oke, sekarang kita mulai satu persatu dari alat-alat kontrasepsi. Oke? Baik, nomor 1 adalah kita yang paling gampang atau sering kita lihat, namanya kondom. Saya yakin ibu-ibu sekalian sebenarnya sudah tidak perlu lagi lah dikasih tahu bentuknya seperti apa. Nah, saya akan langsung aja kasih tahu apa plus, apa minusnya, gitu ya. Tadi kita udah bilang, selalu ada plus, selalu ada minus. Plusnya adalah, ini gampang untuk didapat dan murah. Bahkan kita dapatnya bisa ada di mana-mana lah istilahnya. Maaf ya, nyebut merek toko Indomaret, Alfamaret, Alfamidi selalu ada. Dan sekarang itu bebas. Bahkan maaf ya, yang beli nggak usah pakai KTP. Makanya banyak cabe-cabean atau terong-terongan yang ikutan beli. Nah, itu makanya bisa dibilang keuntungan, bisa dibilang kerugian. Keuntungannya, kalau untuk ibu-ibu sekalian, artinya apa? Bisa gampang untuk dibeli dan murah. Keuntungan nomor 2, dengan adanya kondom ini, kondom itu kan dipakaikan ya, kondom itu dipakaikan, ini mencegah kontak. Sehingga mencegah kalau misalnya ada penyakit supaya bisa menular. Baik melindungi si bapak dari penyakit ibu, atau sebaliknya melindungi penyakit ibu. Melindungi ibu dari penyakit bapak. Tetapi ingat, paling efektivitasnya nggak 100%. Kenapa begitu? Ya paling bagus penyakitnya tetap diobatin. Tapi sebagai jaga-jaga itu pakai kondom gitu ya. Ini kenapa kamu ada di sini terus? Nah, lalu selanjutnya, keuntungan yang sangat dicari adalah karena dia itu sifatnya pembatas fisik, jadi kita nggak ngutak-ngatik hormon ibu. Nanti saya jelasin apa sih efeknya kalau ngutak-ngatik hormon ibu. Nah, karena kita nggak ngutak-ngatik hormon ibu, jadi ibaratnya nggak ada beban buat badan ibu, nggak rusak lah badan ibu dengan kondom ini. Nah, sekarang cuman ada hal yang menakutkan memang. Kalau pakai kondom ini, itu tingkat daripada efektivitasannya itu bisa turun jauh kalau makainya nggak benar. Artinya apa? Kata pabriknya satu, yaitu memang ada kondom yang mahal gitu ya, yang lapisannya tebel, anti bocor. Ada kondom yang agak murah, jadi itu tipis gitu. Nah, merek nggak usah saya sebut. Coba aja ibu sebul sendiri lah, mana yang kelihatan tebel, mana yang tipis. Dari harga juga kelihatan. Dan nomor 1 itu. Nomor 2, kondom ini sering ada yang jebol dari pabrik. Jadi memang dianjurkan. Nah, ini salah satu kekurangannya. Namanya si bapak itu udah kelihatan mukanya itu merah biru, pengen gitu ya, pengen. Terus kita coba-coba kondom dulu kan nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa bedain tuh mana yang bolong, mana yang enggak. Ya, nomor 3, pemakaiannya kadang-kadang nggak sempurna, Bu. Entah dia kebesaran ukurannya, entah dia kekecilan. Begitu kekecilan,
si entong ini nggak mau dipakein, lebih baik dibuka. Ya, jadi itu, jadi susahnya itu dalam hal kondom ini sebenarnya sih aman buat badan ibu, tapi efektivitasnya bisa turun jauh. Yang awalnya dibilang efektivitas sekitar di atas 95% kalau pemakaiannya bagus, jadi turun, jadi sekitar 80 atau 75%. Artinya apa? Dengan pemakaian kondom ini, kalau salah, dari 100 pasangan, ada 25 pasangan yang bisa kebobolan. Nah, susah kan? Sayangnya nggak ada tuh yang namanya les atau kursus pakai kondom yang benar. Makanya cabe-cabean, terong-terongan, bucin-bucinan itu banyak yang hamil sekarang. Sebenarnya intinya begini, pakai kondom ini harus mempunyai, nah ini yang nggak pernah dikasih tahu sama dokter. Karena apa? Karena tabu. Ibu tahu nggak tabu? Nah, tabu itu begini bukan tabu, kita nggak ngomongin tabu sekarang. Maksudnya gini cara makainya. Ini perlu pengontrolan diri daripada suami. Jadi ini harus suaminya itu matang. Matang itu gimana maksudnya? Begitu si entong berdiri, dia, maaf ya ini agak vulgar, begitu si entong berdiri, dia itu harus menguasai, oke, saya pasang dulu. Nggak bisa tuh yang masih gerusa-gerusu, nggak bisa. Pasang yang benar, dipasin dulu, sampai ke lehernya entong gitu ya, sampai ke lehernya entong. Nah, sudah kayak begitu, dipakai, dicari yang pas. Jadi biasanya ini nggak bisa buru-buru langsung pengen beli di Indomaret, nggak bisa, harus udah tahu ukurannya. Nomor 2, kan kelihatan tuh, soalnya gini, begitu si entong ini udah lemas gitu ya, udah lemas, dia menciut bu, menciut. Terus beleberan, muntahannya itu beleberan. Sayangnya ini kalau beleberannya di dalam, nah itu sering kejadian. Makanya gimana? Makanya di sini Bapak harus tahu kapan kira-kira si entong ini akan melemas. Itu harus diperhatikan. Sebelum itu terjadi, si entong ini harus dipindahkan. Ya. Atau kalau ibu yakin bahwa si bapaknya ini nggak bisa untuk mengontrol gitu ya emosi ya, ibu lihat aja. Ibu kan bisa lihat tuh, ini kenapa ini mukanya kok udah berubah, udah merah padem kayak kepiting rebus. Langsung ibu tampar mukanya, tak gitu, atau ibu dorong pluk gitu, sehingga apa? Sehingga efektif. Nggak ada masalah, itu demi ibu dan bapak gitu ya. Jadi masalah kondom itu ditambah satu lagi, memang kayak gini harus dicoba-coba. Dalam artian kadang-kadang ada yang membuat iritasi, rasanya membuat keputihan gitu. Karena apa? Dan namanya juga dari bahan karet gitu ya. Jadi harus dipilih, cari yang agak mahal, cari yang bahannya itu tidak menyebabkan iritasi. Kalau memang agak takut, ditambah dengan pelumas. Supaya apa? Supaya gampang. Jadi masalah kondom kita udah selesai, kita beralih ke berikutnya. Nah, kamu sudah tidak diperlukan lagi karena kamu udah nggak perlu lagi begini. Nah, sekarang cara berikutnya adalah namanya KB hormon. KB hormon itu gini bu, kita masukkan suatu hormon ke dalam badan ibu itu supaya dia satu, nggak bertelur. Jadi ibu itu dianggap sebagai ayam supaya nggak bertelur. Nomor 2, supaya sawahnya kering. Jadi bakal bayi itu nempel di rahim kalau ada penebalan semacam sawah. Jadi ibu dibikin satu, telurnya tidak bertelur. Nomor 2, sawahnya menjadi tandus. Dan jalan masuknya dibikin pekat. Pokoknya ada halangan. Tapi itu dari sifatnya hormon. Nah, hormon ini ada 3 macam bu. Nomor 1 dari ya yang ada di sini aja yang saya kasih tahu ya. 1 itu suntik di Indonesia. Nomor 2 itu pil, nomor 3 itu susuk, gitu ya. Oke, sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Sekarang masalah pil itu dia mempunyai keuntungan. Nomor 1, karena pil itu kan kombinasi tuh biasanya ibu lihat ada 3 minggu, terus 1 minggu warnanya beda. Dia sebenarnya ngutak-ngatik hormon di badan ibu. Jadi keuntungannya nomor 1, mensnya itu nanti setelah jangka panjang jadi teratur. Itu nomor 1. Terus nomor 2, nyeri mennya juga jadi hilang karena mennya teratur, udah terprogram. Yang tadinya kalau mens itu kayak kram-kram gitu, sekarang udah lumayan lebih reda lah keramannya. Nomor 3, kalau misalnya ibu dapat hormon yang bagus, ternyata hormon itu mempunyai efek samping terhadap
kulit segala macam. Kadang-kadang ada yang mahal ya, ada yang mahal namanya itu, maaf saya sebut merek aja lah ya, Diana, Yasmin itu kadang-kadang mukanya jadi kayak saya nih, mulus gitu, ngerasa lebih mulus ya. Terus satu lagi, karena kita pakai itu 1 bulan ya, 1 bulan gitu, besok bulan depan pakai lagi, itu biasanya kalau kita stop, relatif kesuburannya baliknya agak cepat. Saya nggak bilang cepat banget, karena apa? Yang paling cepat itu yang sifatnya tidak pakai hormon. Misalnya kondom, hari ini dipakai nggak hamil, besok begitu nggak dipakai bisa hamil. Tapi kalau ini relatif perlu hormonnya di stop, setelah itu dalam jangka waktu sebulan gitu, 2 bulan, insya Allah bisa langsung hamil gitu ya. Nah sekarang yang penting banyak ditanyakan adalah masalah negatifnya. Negatifnya tadi pil nomor 1 yang paling sering itu adalah lupa, Bu, lupa. Karena apa? Karena pil ini harus tepat jamnya, setiap hari itu harus tepat. Jadi kalau mau yang seperti ini nggak bisa dipakai untuk orang yang lupaan, nggak bisa. Harus pakai waker, atau kalau kita orang muslim paling gampangnya ya pas sholat apa habis itu diminum gitulah. Dan ini harus teratur, karena apa? Kadang-kadang kan saya nggak berhubungan hari ini, nggak usah minum nah kayak gitu. Nah akhirnya tetap aja ini paling gampang sih Bu ya, kalau saya jadi ibu ya, saya suruh aja itu suami, Pak ingetin saya minum obat pil jam segini. Kalau Bapak nggak ingetin, berarti tidak ada jatah buat Bapak selama beberapa hari ke depan, karena saya bisa hamil gitu. Jadi Ibu nggak repot, langsung tuh Bapak bawain minum, bawain pil. Nah itu untuk persiapannya, jangan mau Ibu yang repot. Ibu tuh udah repot, banyak repotnya ya. Nah cuman yang enggak ya, tadi minumnya saya langsung kasih tahu aja ya. Minumnya itu selalu 3 minggu minum, 1 minggu istirahat gitu ya. Jadi kadang-kadang satu pak itu ada 3 minggu, yang 7 hari terakhir itu sebenarnya waktu ibu men itu dikasih vitamin penambah darah atau apa. Nah itu langsung aja disambung lagi. Jadi begitu pak keduanya itu diminumnya ketika ibu dalam periode mens, langsung harus diminum. Itu ya, itu gampang kok, ada ininya. Lalu yang nggak enaknya itu biasanya karena ini ngutak-ngatik hormon ya. Masalahnya gini Bu, hormonnya itu di dalam itu ada yang bikin 2 macam, ada yang 1 macam. Intinya yang hormon 2 macam ini agak memberatkan badan. Kalau pada ibu-ibu yang punya penyakit sistemik itu penyakit sebadan, kayak diabetes, tensi tinggi, atau gampang stroke, atau vertigo, itu nggak bisa Bu. Lebih baik jangan pakai yang ini. Kenapa begitu? Karena dia pakai hormon 2 macam. Ada 1 macam hormon yang bikin darah itu jadi kental, tensi tinggi, gampang sakit jantung, nah kayak gitu, gampang stroke, nah kayak gitu. Ya. Terus habis itu, jadi tapi ingat nanti akan ada, kalau yang agak bagusan itu minta sama dokternya, misalnya ibu mau yang itu pil yang 1 macam aja. Nah 1 macam aja itu agak bagusan, itu bisa dipakai untuk ibu-ibu yang kayak tadi. Kalau misalnya nggak ada cara lain yang lebih aman, nanti saya kasih tahu cara lain yang lebih aman gitu ya. Jadi itu. Nah cuman kekurangannya lagi itu adalah dia tidak bisa, namanya pakai pil kan nggak kayak kondom tadi, dia tidak bisa itu menghentikan penyakit menular seksual. Jadi kalau dalam keadaan pakai seperti ini dan ada penyakit menular seksual harus didouble gitulah, harus didouble. Nah lalu dulu ini bagaimana Pak Dokter kalau misalnya dia itu lupa. Kalau lupa minum jamnya, nomor 1, ibu harus segera minum ketika ingat. Misalnya biasanya maghrib, lupa, besoknya subuh baru ingat, langsung diminum. Setelah langsung diminum, yang hari itu maghrib tetap diminum. Dan, nah ini yang penting, dalam 1 minggu itu ibarat kata belum pasti terlindungin. Jadi ada 2 kemungkinan. 1, jatahnya Bapak dikurangin 1 minggu. Pak, ini kesalahan Bapak, nggak ngingetin saya. Jangan harap Bapak dapat 1 minggu ini. Itu nomor 1. Atau nomor 2, ya kalau tadi mau ngasih pelajaran buat Bapaknya. Kalau nomor 2 gampangnya ya Bapaknya kasih
kasih kondom. Jadi tetap terlindungi selama 1 minggu gitu ya. Yang paling aman memang nggak berhubungan dulu, Bu. Mah, saya kangen pegangan tangan, saling memandang. Ya kalau cinta mah nggak usah ngapa-ngapain juga enak, Bu. Gitu ya. Jadi itu tadi yang saya bilang masalah pil. Jadi tolong nanti konsultasi ditimbang-timbang seperti itu. Sekarang kita metode yang lainnya. Nah, sekarang masalah suntik. Suntik itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan ya, tergantung gitulah. Nah, keenakannya suntik ini tentu tidak repot, sebulan sekali datang, 3 bulan sekali datang gitu ya. Jadi ini untuk orang-orang yang agak pelupa, ini dipilihkan untuk suntik. Nah, yang bagus itu kalau saya sarankan sih mungkin suntik 3 bulan ya, karena isinya hanya satu, hampir sama kayak pil tadi, isinya cuma 1 macam obat, 1 macam hormon, sehingga apa? Sehingga bisa untuk menyusui gitu ya. Bisa untuk yang lebih, misalnya ada yang sakit macam-macam itu lebih bisa, bukan berarti paling aman, lebih bisa, misalnya punya darah tinggi atau apa, itu lebih bisa. Intinya harus datang, biasanya kan 3 bulan sekali tuh triknya, supaya nggak terlambat, selalu dimajuin bangsa 2-3 hari. Jadi karena apa, tanggalan juga kadang-kadang kan beda ya. Jadi kalau misalnya bulan kemarin tanggal 30 ya, bulan ini tanggal 26 lah gitu ya, atau selalu itu. Dan ingat, selalu biar ibu nggak disalahin tiba-tiba dan bapak juga nggak kaget, suruh aja bapak yang ngingetin, bapak harus siapin tanggal bisa nganterin saya suntik ke Bu Bidan gitu ya. Nah, negatifnya itu kadang-kadang namanya hormon, baik yang tadi yang pil maupun yang ini selalu nih, jadi jangan kaget. Bulan-bulan pertama itu penyesuaian, jadi kadang ada perubahan pola menstruasi, nggak usah kaget, ada yang ngeflag gitu ya. Cuman bedanya setelah itu mensnya menjadi teratur misalnya kalau tadi yang pil, teraturnya itu kira-kira setelah penggunaan 2-3 bulan lah, terus nanti teratur. Nah, kalau yang suntik ini malah biasanya setelah 9 bulan sampai 1 tahun jadi nggak men. Karena apa begitu? Karena ya yang tadi kan ibu mau dibikin tandus itu artinya tidak ada mensnya, tidak subur, jadi ibu nggak hamil lah begitu. Nah, kekurangannya adalah, yang lain adalah berat badan itu kadang-kadang naik. Itu udah dari statistik diperiksa, yang disuntik itu jadi naik. Terus yang kalau memang suntiknya jangka panjang, karena apa? Taruhlah suntik 3 bulan nih, setahun berarti kan 4 kali suntik, nggak kerasa tuh dipakai 3 tahun gitu ya. Hati-hati, kalau yang punya keropos tulang, itu tulangnya bisa keropos, gampang patah istilahnya, jatuh sedikit patah, jatuh sedikit patah, jatuh sedikit patah. Lalu yang agak susah nih gini, kesuburannya ini dibandingin pil kan tadi kalau dicopot bulan ini insya Allah 1-2 bulan lagi hamil ya. Ini agak lama ibu, agak lama, sekitar 1 tahun, ada yang 6 bulan karena rahmat Allah langsung hamil ada, tapi rata-rata sih 1 tahun. Jadi kalau ibu mau punya anak 6 bulan lagi, mulai di stop dari sekarang gitu ya. Nah, jadi itu, tapi suntik ini relatif ada di mana-mana, relatif gampang. Intinya kalau untuk yang punya penyakit banyak ini masih agak ditoleransi daripada pakai pil tadi ya, gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, sekarang yang memang salah satu yang sering ditanyain yaitu spiral atau IUD ya. Nah, spiral ini pada dasarnya, ini saya kasih gambar, ini rahim, ini vagina masuk, istilahnya kan sperma itu mau menuju sel telur ya. Nah, dia harus ngelewatin rahim. Rahim ini dipasangin suatu alatnya itu namanya spiral, bentuknya seperti ini. Nah, spiral itu membuat dia 2, intinya ganggu lah. 1, ganggu sperma mau ke dalam ke arah sel telur. Nomor 2, kalau dia pun berhasil ketemu sel telur, terus dia balik lagi mau tumbuh di dalam rahim, ada spiralnya, permukaannya itu nggak kondusif untuk hamil gitu. Nah, jadi memang spiral efektivitasnya bisa dibilang 99% kalau masangnya benar, dalam artian dipasang, setelah itu dicek secara berkala. Takutnya apa? Nah, ini yang sering ditanya aja ya, saya jelasin. Misalnya nomor 1, bisa nggak sih waktu sesar dipasang spiral? Bisa mah bisa aja, cuman bagus atau enggak kayak begitu. Kalau menurut saya pribadi nggak bagus. Kenapa begitu?
rahim waktu habis lahiran persis itu masih sangat gede, dan spiral itu kecil. Begitu nanti rahimnya mengecilnya itu kira-kira masa nifas tuh 40 hari sampai 2 bulan mengecil, spiralnya kadang-kadang melencong. Habis itu nancep ke dalam rahim yang lagi mengecil. Istilahnya namanya translokasi atau perubahan posisi gitulah. Nah, itu nanti mau dicabut itu susah. Makanya kadang-kadang harus sampai operasi. Nah, itu jadi nomor 1 kalau lagi habis operasi langsung dipasang, saya rasa jangan dulu. Nomor 2, kadang-kadang nipasnya itu karena ketuban bayinya waktu lahiran busuk, itu infeksi rahimnya. Dengan adanya spiral ini makin tambah infeksi. Jadi sebenarnya pasang KB spiral setelah sesar itu bisa-bisa saja pada rumah sakit yang ibu-ibu yang datang itu biasanya, mohon maaf ya, bandel. Nanti bakal disuruh, jadi udah lahiran 3 kali, disuruh KB nggak mau, tapi disuruh datang lagi nanti juga nggak mau. Bukan nggak mau juga sih, kadang-kadang sibuk kerja, kadang-kadang sibuk cari makan. Jadi rumah sakit semacam itu mengharuskan di spiral supaya nanti nggak ngerepotin bapak, nggak ngerepotin juga pemerintah gitu-gitulah. Tetapi kalau bisa dan ibu itu taat, nggak bandel, tunggu dulu nifas selesai, rahimnya sudah mengecil, lalu sudah keluar nipas-nipas kotornya baru dipasang, dan itu letaknya pas dengan rahim yang sudah mengecil gitu ya. Nah, jadi itu nomor 2, ini cocoknya untuk ibu-ibu yang super pelupa. Jadi kan apa, spiral itu kan dipasangnya nanti 8 tahun sekali kira-kira. Untuk ibu-ibu yang pelupa atau maaf ya, suaminya itu agak hiper itu apa, tadi pagi udah minta, siang nambah lagi, sore ngelihat ibu pakai daster ngajakin lagi, udah kayak gitu. Jadi ini kan ngabisin obat ya. Kalau memang satu hari langsung aja pasang spiral, efektivitasnya itu panjang. Dan ini yang dari tadi mau saya bilang, kalau orang yang punya banyak penyakit, ibunya kasih spiral ini. Kenapa begitu? Karena dia nggak pakai hormon apa-apa, dia hanya semacam alat secara mekanik, jadi nggak ada mempengaruhi hormon apa-apa. Nah, kekurangannya memang satu, udah tau lah, dia nggak menjamin nggak tertular penyakit hubungan seksual. Nomor 2, kan dia dipasangnya di dalam rahim ya. Rahim itu gini bu, rahim itu bayangin di dalam rongga rahim itu namanya mukosa. Mukosa itu apa? Mukosa itu badan kita, itu ada yang kulit itu kayak tangan nih, ada kulit selaputnya nih, tangan ada kulitnya. Ada yang bukan kulit, yang nggak dilapisin kulit, rongga mulut tuh, lidah itu kan mukosa, gerenjil. Maaf ya, vagina itu mukosa, rahim juga mukosa bu. Jadi kita identikan aja lah, kita samain aja sama rongga mulut. Rongga mulut itu kalau ibu lihat mukosa itu selalu ngeluarin cairan. Ya, selalu ngeluarin cairan ya. Nggak usah pakai makanan deh. Pensil aja ibu tempelin di lidah, ibu emut atau koin, pasti ibu jadi berlendir. Nah, kurang lebih ini sama. Kalau ada benda masuk ke dalam rahim ibu dan disimpan di situ, yang paling sering efek sampingnya adalah satu, dia jadi berlendir, keputihan, dan kalau nggak pintar jaganya jadi ada infeksi. Jadi sering keputihan gitu. Nah, itu berarti ibu itu harus mulai dipikirkan apakah ada cara lain. Nomor 2, waktu kita pasang spiral itu bu, sebenarnya waktu ibu pasang spiral itu ya, bentuknya itu ibu bayangin kayak layangan. Ada layangannya, ada ekornya, bener ya, ada ekornya. Nah, jadi layangannya itu masuk ke dalam, ekornya molor keluar. Ekor ini namanya tali filamen. Zaman dulu dibikin karena apa? USG itu jarang bu, Jadi kalau kontrol ibu bidan, mau lihat spiralnya masih ada di situ atau enggak, dilihat dari bawah, oh masih ada benangnya nih kelihatan dari luar, insya Allah masih bagus. Cuman memang, nah kalau zaman sekarang kan udah banyak USG, di mana-mana selalu ada USG, bahkan di puskesmas, di ibu bidan itu ada USG. Jadi di USG aja udah ketahuan letak spiralnya ini ada di mana, oh masih bagus. Karena apa? Karena filamen ini terkadang membuat suami ngerasa waktu dimasukin ini kok ada sesuatu ya, ada yang nusuk-nusuk. Itu nomor 1, itu memang bisa digunting atau dicopot, dipendekkan. Atau nomor 2 ya, vaginanya juga jadi ikut banyak berair karena ada filamen itu. Nomor 3, kegunaan filamen itu sebenarnya kalau mau
nyopot lebih gampang karena kita tinggal pegang ekornya. Nah, tapi zaman sekarang sih relatif banyak orang yang mau dicopot aja benangnya itu. Nah, keluhan yang paling sering adalah, maaf ya, karena bapak-bapak itu biasanya nggak semuanya pintar. Ada juga yang nggak ngerti tapi ngotot gitu loh. Terus dia bilang gini, pakai spiral nih nggak enak. Pakai spiral nih saya ngerasa ini itu. Padahal mah kelihatannya dia enak-enak aja keluar terus tidur, apanya yang nggak enak. Jadi begini Bu, ini tipsnya ya, ini tipsnya sering kita kasih tahu supaya bapak nggak komplain lah, bapak nggak komplain. Jadi waktu mau pasang itu ya tentu harus ada saksi ya, ajak aja apa kakak atau kakak ipar yang cewek, pasang aja dulu. Setelah pasang udah tuh test drive sama bapak. Nah, bapak nggak bisa tuh berkelit. Kalau kelihatan bapaknya kayaknya enak-enak aja gitu ya, sampai nambah gitu 2 kali 3 kali, artinya apa? Ini kan sebenarnya nggak ada apa-apa yang dia rasa. Baru ibu kasih surprise, gimana rasanya? Rasa apa ya? Ada yang beda nggak? Enggak mah, top. Oh gitu, saya kasih surprise ya. Kemarin saya didampingin sama si teteh habis pasang spiral. Hayo, nggak bisa mungkir ya. Jadi nggak ada apa-apa ya, udah saya catat. Nah gitu caranya Bu. Nah sekarang kapan kontrolnya? Bagusnya kontrolnya itu gini, bukan kita mau ngetes tuh. Begitu dipasang, kalau rahimnya ibu termasuk rahim yang agak molor gitu ya, memang ada kadang-kadang yang turun ke bawah. Makanya kalau nggak buru-buru amat diajak sama suami, pasang 1-2 hari banyak senam, habis itu USG ulang, biasanya gitu. Dia termasuk yang turun nggak? Karena kalau senam kan itu tuh loncat-loncat ya, sekarang banyak yang jumba-jumba gitulah. Nah itu loncat dilihat, kalau nggak turun berarti rahimnya termasuk yang kuat. Bisa dinilai lagi nanti, setiap 6 bulan aja atau setiap 1 tahun pun nggak apa-apa, karena kita tahu dia ada di situ gitu ya. Jadi, dan satu lagi, kalau memang ada keluhan keputihan atau apa karena spiral, jangan langsung dicopot, diobatin dulu, dinilai dulu, karena efektif banget sih untuk menjarangkan kehamilan gitu ya. Jangan langsung dicopot. Dan spiral itu ada macam-macam. Yang biasa namanya yang bahannya tembaga. Makin mahal dia itu pabriknya bilang kalau pakai bahan ini efek yang membuat berair, membuat ngeluarin cairan, membuat pokoknya filamennya atau rambutnya lebih halus kalau kena sama mana tadi punya saya, kalau kena sama ininya bapak, itu memang pabriknya bilang gitu. Makin mahal, intinya makin sedikit keluhan keputihan sama keluhan rasa yang dirasa dari benang itu gitu ya. Jadi itu masalah spiral. Moga-moga kalau masalah spiral udah ngerti. Nah, selanjutnya ada yang namanya pil kontrasepsi darurat. Itu untuk keadaan darurat. Artinya apa? Sedang gak terlindungi sama KB, tiba-tiba suami datang dan menyerang. Nah, itu susah. Atau dalam keadaan ekstrim itu diperkosa sama orang, itu sama kedokteran boleh dikasihkan itu supaya tidak jadi, istilahnya gitu. Nah, pil kontrasepsi darurat ini ya kalau di Indonesia mungkin namanya Postinor gitu ya, maaf nyebut merek. Nah, itu diminum selama dalam 72 jam, artinya 3 hari pertama. Cara minumnya dengan cara yang benar, itu bisa mengubah hormonnya sehingga langsung tidak subur. Jadi dalam keadaan emergensi. Nah, jadi tapi yang paling bagus sih dalam 24 jam pertama kejadian gitu ya. Nah, ini sebenarnya paling bagus misalnya ada kasus-kasus kayak gini nih. Ibunya itu punya banyak penyakit sehingga nggak bisa pakai KB yang lain gitulah ya, dan pakai KB yang lain misalnya repot, tapi jarang berhubungan sama suami. Misalnya suaminya itu seorang pelaut gitu ya, kan datangnya kan agak lama tuh, 6 bulan, 3 bulan, kadang-kadang setahun. Nah itu cukup kontrasepsi itu boleh asal minumnya pas. Nah itu kontrasepsi darurat gitu ya, itu ada. Jadi seperti tadi saya bilang, tergantung nih ibu mau apa, sesuai nggak dengan keadaan ibu, kayak begitu ya. Ada lagi metode yang gampang tapi tingkat gagalnya tuh tinggi banget,
yaitu sekitar 50% gagal karena salah makainya, yaitu metode kalender. Tuh, saya sengaja tuh potongin kalender sekolah anak saya biar ibu bisa lihat namanya kalender. Dan kalender ini metodenya sih yang paling gampang untuk KB adalah ini diremuk, masukin ke vagina, jadi bapak nggak bisa masuk. Ya tapi nggak gitu, itu mah bukan penjelasan dokter. Gini ceritanya, ibu itu yang bisa hamil kurang lebih sebenarnya ada hitungannya. Hitungannya itu mulai ibu bisa hamil itu sekitar 18 hari dari siklus paling pendek dan 10 hari dari siklus paling panjang. Kan susah ya, intinya gini dah. Ibu begitu disilang aja itu hari pertama. Dah, ibu silang tuh saat misalnya kalau bukan dari tanggal 1, tanggal ini dah tanggal 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ibu itu bisa hamil dari kira-kira tanggal 8 sampai tanggal ke-22 siklus men. Artinya apa? Itu kalau mau dihindarin. Tapi memang yang paling subur ya kira-kira hari ke-12, 13, 14, 15, 16. Itu kemungkinan hamilnya tinggi. Tapi yang kemungkinan yang sebelum itu tetap bisa hamil, tetapi kemungkinannya rendah. Tapi kan kalau hamil repot, betul ya? Nah, yang paling sedikit paling aman adalah sekitar beberapa hari menjelang menstruasi. Artinya apa? Yang kalau udah menstruasi kan nggak boleh kalau agama muslim. Jadi, yang kalau memang benar-benar mau aman, metode kalender itu ya cuman beberapa hari menjelang menstruasi. Paling cuma punya 6 hari sampai 1 minggu. Itu insya Allah nggak ini, paling cuma 6 harian lah. Tapi kan yang nggak efektif. Karena apa? Ya suami kan masa sebulan cuma dikasih 6 kali. Nanti apa kasih seminggu gitu. Ibu nanti ditodong. Bu, saya hidup 4 minggu. Ibu ngasih saya 1 minggu. Saya udah maklumin ibu 1 minggu men. Lalu saya 2 minggu lagi ngapain bu? Nah, kalau begitu ibu repot sendiri. Jadi bukannya nggak boleh. Tapi metode kalender ini, udahlah nggak usah dipakai kalau menurut saya. Ya. Nah sekarang seperti biasa, kalau di channel saya, ibu tuh selalu saya kasih pengetahuan itu yang rahasia. Dokter lain itu nggak akan bisa ngasih bu, terus terang aja, bukannya sombong ya. Nah gini, ini cara rahasia kalau ibu tidak lagi dalam keadaan terproteksi dan takut hamil, sedangkan suami itu tidak mengenal kata enggak. Ada cara KB yang disembunyikan dari dunia kedokteran. Ini jarang sekali ada yang menguasai ilmu ini. Jadi nomor 1, di bawah bantal ibu itu selalu sedia bahan plastik. Seperti ini nih. Ya, ini saya sengaja ngambil nih. Kalau ketahuan sama istri saya bisa dihina ini. Apaan ini channel bawa centong gini? Caranya gini, Bu. Suami itu kan kadang-kadang malam-malam datang tuh, mukanya merah padam, terus dia buka celana tuh. Gagak teler gitu, buka celana gitu ya. Terus ketika ibu lihat si totongnya itu mulai berdiri nih, si entong biang kerok ini, ibu ambil dari bawah bantal ibu, peletuk. Nah, biasanya bapak menyerah bu. Biasanya bapak menyerah. Itu metode nomor 1. Jenius kan? Dokter lain nggak ada yang bisa kayak gini. Nomor 2 bu, kalau ibu takut bapak punya suami kayak gitu tuh, di tangan ibu selalu ada nih karet gelang, selalu tuh tidur ibu bawa. Jangan hanya 1, 2, 3 biji, karena kadang-kadang nih ini kadang-kadang gagal karena harus latihan. Begitu dari jauh kelihatan ini musuh mau menyerang, langsung ibu refleks, ibu ambil, ibu selepet, tak gitu. Nah, itu dia. Pasti biasanya bapak langsung ilpil sama ibu. Tapi memang ada efek sampingnya nih. Kalau bapaknya pemarah, ibu langsung ditonjok. Gitu ya. Baik. Saya rasa channelnya ini, video hari ini udah sangat panjang. Moga-moga berguna bagi ibu, bagi pemilihan. Dan daripada ibu ke dokter ngantri lama, saya kasih tahu aja pilihan-pilihannya. Jadi ibu nanti ke Bu Bidan atau apa, tinggal pilih. Kayak gitu ya. Dan kalau ibu kasihan sama saya pakai topeng begini siang bolong ngomong engap, tolonglah itu di like, subscribe, pencet semua tombol. Coba bu, ini bawa si entong begini, bawa begini, kasihanlah sama saya. Gitu ya. Moga-moga tujuan saya sampai ke ibu, yaitu ibu mempunyai tambahan pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.